sakit yang akan saya olah. Pertama, pada bagian nama istri dan nama suami. Di sini kita akan merapikan namanya dengan menggunakan titik pada bagian nyonya dan tuan. Kemudian pada umur istri dan umur suami, kita kategorikan menjadi kategori umur pernikahan. Selanjutnya pada bagian suku. Di sini kita akan pisahkan menjadi suku istri dan suku suami. Lalu kita mengategorikan menjadi suku pasangan. Selanjutnya pada bagian agama, pendidikan istri dan pendidikan suami. Kita rapikan agar sesuai dengan urutannya. Kemudian pada bagian pekerjaan, kita akan pisahkan menjadi pekerjaan istri dan pekerjaan suami. Lalu kita akan kategorikan menjadi kategori pendapatan. Pada bagian lama menikah, kita sesuaikan semua datanya dari tahun menjadi bulan. Selanjutnya pada bagian HPHT dan HTP, kita hitung selisih bulan taksirannya. Dan pada bagian GPA, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu grafida, partus, dan abortus. Kemudian kita kategorikan menjadi A. Pernah hamil, belum pernah partus, ada kemungkinan abortus. B. Pernah hamil dan abortus tapi tidak pernah partus. C. Pernah hamil dan pernah partus dan tidak pernah abortus. D. Pernah hamil dan partus dan pernah abortus. Terakhir, pada bagian jenis tekanan darah, kita menghitung sistol dan diastolnya. Kemudian kita membaginya sesuai jenis tekanan darah, yaitu normal, prahipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, dan krisis hipertensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data rumah sakit tersebut. Ini adalah data mentah rumah sakit. Selanjutnya, kita menambah sheet baru dan mengubahnya menjadi olah 1. Pada data mentah tersebut, kita blok, lalu kita copy paste di olah 1. Untuk memperlebar tiap-tiap kolom, kita cukup klik 2 kali pada baris kolom tersebut agar data mudah untuk dibaca. Di sini kita melihat pada nama istri dan nama suami kurang rapi dan kita merapikannya dengan menambahkan titik sebelum nama istri dan nama suami. Setelah itu kita menambahkan sheet baru. Kemudian kolom nama istri pada data olah 1 kita blok dan cut lalu paste di sheet 1. Tekan Ctrl Shift H dan akan muncul Find and Replace. Setelah itu kita menghapus tanda koma, petik 2, titik dan spasi pada nama istri yang tidak beraturan dan klik Replace All. Setelah itu kita akan memasukkan rumus. Pastikan mengetik sama dengan di awal sel. Simbol dan, trim, dan substitut sebanyak 3 kali. Substitut untuk menghapus kata nyonya, tanda petik 1 dan tanda petik 2. Trim untuk menghapus spasi berlebih. Dan simbol dan untuk menggabungkan teks nyonya titik di bagian paling depan sebelum nama. Kemudian klik sel A2 bagian pojok kanan bawah untuk menyalin rumus dan format dengan cepat sampai muncul tanda plus.
Lalu kita tarik ke bawah sampai pada sel A730 dan otomatis data tersebut akan muncul dan beraturan. Selanjutnya, blok kolom A, lalu klik kanan dan cut, dan paste kembali di data olah 1. Lakukan hal yang sama pada kolom nama suami dengan mengganti teks nyonya pada rumus menjadi tuan sesuai kolom dan sel tersebut. Selanjutnya, pada umur istri dan umur suami, kita akan mengategorikan umur pernikahan dengan menambah kolom baru pada kolom H. Kita menggunakan rumus if and. Logika pertama, jika sel D2 tidak kosong dan sel E2 tidak kosong, serta nilai di D2 lebih besar dari E2, maka munculkan tulisan istri lebih tua. Logika kedua, jika kondisi pertama salah, lalu dicek lagi. Jika D2 tidak kosong dan E2 tidak kosong, serta nilai D2 lebih kecil dari E2, maka munculkan tulisan istri lebih muda. Logika ketiga, jika kondisi kedua juga salah, dicek lagi. Jika D2 tidak kosong dan E2 tidak kosong serta nilai D2 sama dengan E2, maka munculkan tulisan seumuran. Hasil akhir jika data kosong atau salah. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, artinya ada salah satu sel atau kedua sel di D2 dan E2 yang kosong, maka munculkan tulisan invalid. Lanjut, pada bagian suku, kita bagi menjadi 2 kolom untuk suku istri dan suku suami dengan menambah kolom baru pada kolom J. Adapun cara untuk membagi suku menjadi 2 bagian, yaitu blok kolom I. Klik menu pada bagian ribbon, lalu klik text to columns. Setelah muncul delimiter, checklist pada bagian Speech and Author. Klik tanda garis miring dan klik OK. Dan data tersebut akan terbagi. Setelah itu, blok semua kolom, lalu klik tanda filter di bagian ribbon data agar mudah untuk mengubah data yang diinginkan. Selanjutnya, rapikan nama suku yang tidak sama penulisannya agar sesuai. Setelah muncul filter pada bagian tiap judul sel, kita bisa memilih data dengan mengklik tanda checklist pada bagian yang mau diubah, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada kolom suku suami. Lanjut, kita menambah kolom baru pada kolom K untuk mengategorikan suku pasangan. Di sini, kita menggunakan rumus sama dengan if.
dan menambahkan tanda dolar yang berfungsi untuk mengunci posisi sel agar tidak berubah. Artinya, sama dengan jika nilai diset olah 1 sel I2 tidak sama dengan nilai diset olah 1 sel J2, maka hasilnya beda suku. Jika tidak, hasilnya satu suku. Selanjutnya, pada bagian agama, pendidikan istri dan pendidikan suami kita rapikan agar penulisannya sesuai. Selanjutnya, kita rapikan pekerjaan istri dan pekerjaan suami yang tidak sama penulisannya agar sesuai. Selanjutnya, kita akan mengategorikan pendapatan dengan menambah kolom pada kolom O. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan if or, artinya jika sel M2 berisi IRT atau sel N2 berisi IRT, maka tampilkan tulisan satu pendapatan. Jika tidak, artinya dua-duanya bukan IRT, maka tampilkan tulisan dua pendapatan.
Selanjutnya, pada data lama menikah, kita ubah dari tahun menjadi bulan. Setelah itu, kita copy paste data tersebut di sheet 1. Kemudian dirapikan sesuai kolomnya masing-masing dan merapikan tulisan bulan dan tahun agar sesuai. Lalu, tambahkan kolom baru pada kolom H untuk menghitung lama menikah dalam hitungan bulan. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan if dan menambahkan simbol dolar. Artinya, jika satuan waktu di sel G2 adalah tahun, maka ubah angkanya ke dalam hitungan bulan dengan cara mengalihkan isi sel F2 dengan 12. Jika satuannya bukan tahun, misalnya sudah dalam bentuk bulan, maka ambil langsung angka di sel F2 tanpa diubah. Setelah itu, kita blok kolom H dan cut, lalu copy pada data olah 1 di kolom T. Selanjutnya, kita akan menghitung selisih bulan taksiran pada data HPHT dan HPT dengan menambahkan kolom pada kolom W. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan day-diff dan menambahkan simbol dolar. Artinya, hitung selisih bulan penuh dari tanggal di sel Q2 sampai tanggal di sel R2. Kemudian, pada kolom X GPA, kita blok dan copy, lalu kita tambahkan sheet baru, sheet 2, kemudian paste. Setelah itu, kita bagi GPA menjadi 3 kolom. Pada kolom A gravida, kolom B partus, dan kolom C abortus. Lalu kita sisipkan kolom baru pada bagian gravida, partus, dan abortus untuk memisahkan antara huruf dan angka Romawi. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan right dan tambahkan simbol dolar. Artinya, ambil satu karakter paling kanan dari teks yang ada di sel A2. Lakukan hal yang sama pada kolom C, partus, dan kolom E, abortus.
Selanjutnya, kita sisipkan kolom baru pada bagian sebelah kiri GX, PX, dan AX untuk mengubah angka Romawi menjadi angka Arab agar mudah dibaca. Setelah itu, kita sisipkan 3 kolom baru di data olah 1 sebelah kiri GPA. Kemudian kita blok dan copy kolom angka GX, PX, dan AX pada data sheet 2. Lalu kita paste pada kolom baru di data olah 1 tersebut dan mengubahnya menjadi kolom grafida, partus, dan abortus. Selanjutnya, kita kategorikan apakah data tersebut termasuk kategori A, B, C, D, atau invalid dengan menambahkan kolom baru, di mana keterangan tersebut: A. Hamil, belum pernah partus, ada kemungkinan abortus. B. Hamil, pernah abortus tapi tidak pernah partus. C. Hamil, pernah partus dan tidak pernah abortus. Dan D. Hamil, pernah partus dan pernah abortus. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan if. Artinya, rumus memeriksa apakah nilai Y2 kurang dari atau sama dengan 0. Jika iya, maka data dinyatakan invalid. Jika tidak, rumus memeriksa nilai Z2. Bila Z2 sama dengan 0, maka nilai AA2 diperiksa. Jika AA2 sama dengan 0, hasilnya A. Sedangkan jika AA2 tidak sama dengan 0, hasilnya B. Jika Z2 tidak sama 0, maka nilai AA2 kembali diperiksa. Jika AA2 sama dengan 0, hasilnya C. Dan jika AA2 tidak sama dengan 0, hasilnya D. Selanjutnya, kita sisipkan kolom baru pada kolom AC untuk mengecek validasi data tersebut, apakah valid atau tidak valid. Di sini, kita menggunakan rumus sama dengan if dan menambahkan simbol dolar. Artinya, jika hasil penjumlahan nilai di sel Z2 dan sel AA2 lebih besar daripada nilai di sel Y2, maka tampilkan teks tidak valid. Jika tidak lebih besar, maka tampilkan teks valid. Lanjut, pada bagian tekanan darah mmHg,
kita bagi menjadi 2 kolom untuk sistol dan diastol. Kemudian kita blok kolom AG, lalu copy paste di sheet 2. Setelah itu, kita sisipkan kolom baru untuk mengategorikan jenis tekanan darah, yaitu normal, prahipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, krisis hipertensi, dan invalid. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan if, or, not, is number. Artinya, jika sel Ag2 kosong atau sel AH2 kosong atau nilai Ag2 bukan angka atau nilai AH2 bukan angka atau nilai AH2 lebih besar daripada nilai Ag2 atau nilai Ag2 kurang dari 0 atau nilai AH2 kurang dari 0, maka hasilnya adalah invalid. Jika tidak, periksa apakah nilai Ag2 lebih besar atau sama dengan 180 atau nilai AH2 lebih besar atau sama dengan 120. Jika iya, maka hasilnya adalah krisis hipertensi. Jika tidak, periksa apakah nilai Ag2 lebih besar atau sama dengan 140 atau nilai AH2 lebih besar atau sama dengan 90. Jika iya, maka hasilnya adalah hipertensi tahap 2. Jika tidak, periksa apakah nilai Ag2 lebih besar atau sama dengan 130 atau nilai AH2 lebih besar atau sama dengan 80. Jika iya, maka hasilnya adalah hipertensi tahap 1. Jika tidak, periksa apakah nilai Ag2 berada di antara 120 sampai 129 dan nilai AH2 kurang dari 80. Jika iya, maka hasilnya adalah prahipertensi. Jika tidak, periksa apakah nilai Ag2 kurang dari 120 dan nilai AH2 kurang dari 80. Jika iya, maka hasilnya adalah normal. Jika semua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah hipotensi. Setelah itu, kita sisipkan 3 kolom baru di kolom AG, AH, AI pada data olah 1. Kemudian data di sheet 2, kolom K, L, M kita blok, lalu cut dan paste di kolom data olah 1. Kemudian tekanan darah pada kolom AJ di data olah 1 dihapus. Setelah semua data sudah kita rapikan pada data olah 1, selanjutnya kita menambah sheet baru data olah untuk mencari jumlah kategori pernikahan. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan countif dan simbol dolar. Artinya, hitunglah jumlah sel pada lembar kerja bernama olah 1 di dalam kolom H baris 2 sampai baris 730 yang nilainya sama persis dengan data yang ada di sel A2. Selanjutnya, kita mencari jumlah suku istri dengan menggunakan rumus sama dengan countif dan simbol dolar. Artinya, hitunglah jumlah sel pada lembar kerja bernama olah 1 di dalam kolom I baris 2 sampai baris 730 yang nilainya sama persis dengan data yang ada di sel A9.
Selanjutnya, kita mencari jumlah suku suami dengan menggunakan rumus sama dengan countif dan simbol dolar. Artinya, hitunglah jumlah sel pada lembar kerja bernama olah 1 di dalam kolom J baris 2 sampai baris 730 yang nilainya sama persis dengan data yang ada di sel D9. Lanjut, kita mencari jumlah suku pasangan dengan menggunakan rumus sama dengan countif dan simbol dolar. Artinya, hitunglah jumlah sel pada lembar kerja bernama olah 1 di dalam kolom K baris 2 sampai baris 730 yang nilainya sama persis dengan data yang ada di sel G9. Selanjutnya, kita menambahkan sheet baru GPA untuk mencari jumlah kategori GPA. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan countif dan simbol dolar. Artinya, hitunglah jumlah sel pada lembar kerja bernama olah 1 di dalam kolom AB baris 2 sampai baris 730 yang nilainya sama persis dengan data yang ada di sel A2. Setelah itu, kita mencari jumlah total dengan rumus sama dengan sum. Artinya, jumlahkan seluruh nilai angka yang berada di dalam kolom B baris 2 sampai dengan baris 6. Kemudian, kita mengubah hasilnya menjadi bentuk persen dengan menggunakan rumus sama dengan. Artinya, bagilah nilai angka yang ada di sel B2 dengan nilai angka tetap yang berada di sel B7. Setelah itu, kita menulis keterangan kategori GPA yang ada pada data olah 1. Lanjut, di sini kita akan membuat diagram data tersebut dengan blok sel 1 sampai 7 pada kolom A sampai C. Kemudian, klik insert di bagian ribbon, klik bagan, lalu klik diagram lingkaran 3D Picard dalam bentuk persentase. Dan setelah itu, rapikan datanya. Selanjutnya, kita tambahkan sheet baru tekanan darah untuk mencari jumlah kategori tekanan darah. Di sini, kita menggunakan rumus sama dengan countif dan simbol dolar. Artinya, hitung jumlah sel pada sheet olah 1 mulai dari kolom AI baris 2 sampai AI baris 730 yang isinya sama persis dengan nilai yang ada di sel A2. Setelah itu, kita akan membuat diagram data tersebut. Caranya sama seperti diagram GPA. Selanjutnya, kita tambahkan sheet baru olah 2. Kemudian, blok semua data di olah 1. Lalu copy paste pada data olah 2. Dan sisipkan filter pada setiap judul kolom.
Pada bagian terakhir, kita bersihkan data-data yang tidak valid agar data tersebut mudah dibaca dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif dari data yang saya punya menggunakan software Jamovi. Jadi yang pertama kita masuk ke aplikasinya, setelah itu kita pilih data yang akan kita analisis. Nah, ini data yang saya punya dengan beberapa variabel, yang dimana analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Analisis ini tidak digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, melainkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga kita dapat mengetahui karakteristik responden berdasarkan variabel yang diteliti. Nah, selanjutnya kita pilih exploration, lalu deskriptif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan variabel kategori lama menikah dan kategori pendapatan. Yang dimana kategori pendapatan ini dibagi antara menjadi 1 pendapatan dan 2 pendapatan. Nah, berdasarkan hasil analisis jumlah responden pada kelompok 2 pendapatan sebanyak 138 responden. Sedangkan untuk kelompok 1 pendapatan sebanyak 215 responden. Yang dimana dengan total responden yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 353 orang. Nah, selain itu, nilai missing pada dua kelompok adalah 0, yang berarti tidak terdapat data yang hilang ataupun kosong. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data responden telah lengkap sehingga data ini dapat digunakan dalam proses analisis statistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai mean atau rata-rata serta nilai mediannya dari variabel lama menikah dan kategori pendapatan. Yang dimana pada kelompok dua pendapatan rata-rata lama menikah adalah 51,3 bulan atau sekitar 4,3 tahun. Sedangkan untuk mediannya sekitar 36 bulan atau sekitar 3 tahun. Sementara itu pada kelompok 1 pendapatan rata-rata lama menikah itu sekitar 63,9
bulan atau sekitar 5,3 tahun. Lalu mediannya Kenapa kakak? Kenapa? Ya Allah, menjelaskan begini pun macam tai. Ulang deh dari sini. Nah, berdasarkan hasil analisis, jumlah responden pada kelompok 2 pendapatan sebanyak 138 responden, sedangkan pada kelompok 1 pendapatan sebanyak 215 responden, dari mana totalnya sekitar 353 orang. Nah, selain itu untuk nilai missingnya pada kedua kelompok itu 0, yang berarti tidak terdapat data yang hilang atau kosong. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data responden telah lengkap, sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses analisis statistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai mean atau rata-rata dan juga mediannya berdasarkan variabel lama menikah dan kategori pendapatan. Nah, pada kelompok untuk 2 pendapatan, rata-rata lama menikah adalah 51,3 bulan atau sekitar 4,3 tahun. Sedangkan untuk mediannya sekitar 36 bulan atau sekitar 3 tahun. Nah, sementara itu untuk kelompok 1 pendapatan nilai meannya yaitu 63,9 bulan atau sekitar 5,3 tahun. Nah, sedangkan untuk mediannya sekitar 48 bulan atau sekitar 4 tahun. Yang dimana berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden pada kelompok 1 pendapatan itu memiliki rata-rata lama menikah lebih lama dibandingkan yang 2 pendapatan. Lalu jika diperhatikan pada 2 kelompok nilai mean lebih besar daripada nilai median, yang dimana kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi data cenderung menceng ke kanan atau positively swayed. Artinya, sebagian besar responden memiliki lama menikah yang relatif lebih singkat. Namun, terdapat beberapa responden yang telah menikah dalam waktu yang jauh lebih lama. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa lama menikah pada kelompok 2 pendapatan itu memiliki rentan antara 3 bulan sampai 240 bulan atau sekitar 3 bulan sampai 20 tahun. Nah, sedangkan pada kelompok 1 pendapatan, lama menikah berkisar antara 3 bulan hingga 300 bulan atau sekitar 3 bulan sampai 25 tahun. Nah, nilai minimum besar 3 bulan ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang baru menikah sekitar 3 bulan ketika penelitian ini dilakukan. Nah, sebaliknya, nilai maksimum ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang telah menikah hingga 25 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar deviasi, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran atau variasi data dari nilai-nilai rata-ratanya. Nah, pada kelompok 2 pendapatan, nilai standar deviasinya itu 49,8 bulan. Sedangkan untuk 1 pendapatan, nilai standar deviasinya adalah 59,8 bulan. Standar deviasi pada kelompok 1 pendapatan itu lebih besar dibandingkan 2 pendapatan, yang menunjukkan bahwa variasi lama menikah pada kelompok 1 pendapatan lebih beragam secara keseluruhan. Nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan bahwa lama menikah responden itu sangat bervariasi. Di mana hal ini dapat dipahami karena responden dalam penelitian ini terdiri dari pasangan yang baru menikah hingga pasangan yang telah menikah selama sekitar 25 tahun.